Apakah kesepian dalam waktu yang lama dapat membuat orang sakit jiwa? Dia adalah satu-satunya manusia di bulan. Dia sudah melewati 1080 hari sendirian. Tugasnya sangat membosankan dan selalu sama. Mengambil biji besi di bulan dan mengirimkan sinyal listrik ke bumi. Saat ini dia, rambut dan jenggotnya sudah panjang. Juga tidak mulus. Dia akan berbicara sendiri pada malam hari. Memberikan nama pada tumbuhannya. Dan mengajar mereka tentang cinta. Terkadang dia melihat halusinasi. Seorang wanita duduk di kursi dan tiba-tiba menghilang. Setiap hari ia bermimpi. Musim semi telah datang. Akhir-akhir ini dia mengalami masalah bukan hanya di mental. Badannya juga bermasalah. Setiap hari berlari di mesin treadmill. Semakin lama keadaan semakin buruk. Sakit gigi, sakit kepala. Tidur sekitar 10 jam tapi masih merasa sangat lelah. Pria ini hanya memiliki sebuah teman, yaitu sebuah robot. Dia bisa berbicara. Perasaannya diungkapkan dengan gambar emoji. Tetapi ini juga agak aneh. Dia tidak menanyakan kabar sebaliknya. Sangat ingin mesin ini bertanya. Dia ingin semua ini cepat selesai. Kontrak akan berakhir dalam 2 minggu. Dia bisa kembali ke bumi. Bersatu kembali dengan istrinya. Selama 3 tahun dia menghitung hari-hari penderitaannya. Tapi hari ini, saat dia mengendarai kendaraan, dia terkena batu kerikil. Menyebabkannya tidak bisa lewat. Tidak tahu sudah lewat berapa lama. Pria ini bangun di pangkalannya. Robot itu berdiri di sampingnya. Memberitahunya dia harus beristirahat selama beberapa hari. Tapi pria itu tidak bisa berbaring. Keesokan harinya dia bangun dari tempat tidur. Saat inilah dia menyadari sesuatu. Dia bertanya pada robot. Tapi robot membantahnya. Kemungkinan setelah ini, robot akan bereaksi tidak normal. Dia tersenyum mendengar kecurigaan pria itu. Dia jelas-jelas tidak terluka. Tapi, tidak mengizinkannya bangun dari tempat tidur. Ia menemukan bahwa truk tambangnya rusak, dan berencana untuk memperbaikinya. Tapi, robot itu tidak setuju. Pria itu mulai curiga. Dia berpikir bahwa robot melakukan semua cara agar ia tidak pergi keluar. Apa yang terjadi di luar? Pria ini memutuskan untuk mencari tahu. Dia mengambil paksa tabung oksigen dan menyebabkan alarm menyala. Dia berbohong pada robot bahwa kabin rusak. Dia harus pergi memperbaikinya. Robot pun setuju. Dan menyarankannya untuk tidak lari. Saat pria itu berada di luar, dia dengan segera menuju area tambang. Di sana dia menemukan sebuah pesawat antariksa yang sudah lama ditinggalkan. Di dalamnya ada seseorang yang terluka dan tidak sadarkan diri. Ketika dia kembali ke tempatnya, melihat wajah orang itu, dia ketakutan sampai terjatuh. Karena orang itu adalah dirinya sendiri. Ternyata itu adalah alasan mengapa robot tidak membiarkannya keluar. Dia berteriak dan bertanya kepada robot, "Siapakah orang ini?" Tapi robot tidak menjawab dan hanya berkata padanya untuk menyelamatkan orang itu. Tidak lama kemudian orang itu bangun. Dia terlihat sama seperti orang yang kita lihat di awal. Dan ini adalah orang yang sudah bekerja di tempat ini selama 3 tahun. Dan orang yang menyelamatkannya adalah dirinya sendiri dalam versi baru. Buatan manusia. Ketika orang yang terluka itu bangun, dia melihat dirinya sendiri. Dia sangat kaget. Dan berlari untuk menanyakan pada robot. Siapakah itu? Robot berkata itu adalah Sam. Tapi, Sam adalah namanya. Sam yang lama merasa depresi. Dia kembali ke ruangannya untuk menenangkan diri. Dia memberitahunya dirinya sendiri. 2 minggu lagi dia bisa pulang ke rumah. Semua ini bukan urusannya. Setelah menenangkan dirinya, dia mulai menerima kehadiran Sam yang baru. Dan dia datang untuk berbicara dengannya. Karena dia sudah 3 tahun sendirian. Sehingga ketika ia melihat seseorang, dia ingin berbicara. Meskipun orang itu adalah dirinya sendiri. Dia berkata, "Halo manusia buatan." Pria lain berkata, "Kamu juga buatan manusia. Jadi siapakah buatan manusia?" Keduanya tidak ada yang mau menerima kebenaran ini. Keduanya masih saling berbicara. Dan mereka akhirnya menemukan perbedaan di antara mereka. Sam yang lama karakternya lebih tenang. Sam yang baru karakternya lebih kasar. Mereka bermain tenis meja. Kedua manusia buatan itu seperti ini. Dia berdua bermain tenis meja. Tetapi, pria di sebelah kiri tidak banyak bergerak. Dia terlihat sangat tenang dalam permainan. Menang 19-0.
Karena dia sudah berlatih selama 3 tahun. Sam yang baru mulai sadar. Perusahaan tidak mau membayar lebih, maka mereka membuat manusia buatan. Jadi mereka hanya menggunakan satu orang. Dan menukar orang yang sama di bulan untuk bekerja. Untuk membuktikan teorinya. Dia merasa di tempat ini ada tempat rahasia untuk menyimpan manusia buatan. Setelah berbicara, dia mulai mencari tahu lokasi tempat rahasia di lantai bawah. Tapi dia tidak dapat menemukannya. Dia mulai menjadi kasar. Selama pencarian, dia berkelahi dengan Sam yang lama. Sam yang lama dengan cepat dikalahkan. Meskipun lukanya hanya ringan, tapi darahnya sangat banyak. Ini membuat Sam yang baru ketakutan. Sam yang lama tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dia pergi mencari robot, bertanya apa dia adalah manusia buatan atau tidak. Robot berkata, kamu adalah. Semua manusia buatan akan dihidupkan oleh robot. Dan memori dari Sam yang asli akan dimasukkan ke dalam memori manusia buatan. Membuat mereka ingat akan memori istrinya. Dan memiliki harapan untuk pulang. Setelah mendengar itu, Sam yang lama merasa sedih. Ternyata semua memori bukan miliknya. Robot menunjukkan perasaan sedihnya lewat emoji di layar. Dan juga menggerakkan tangannya ke bahu Sam untuk menenangkannya. Penyakit Sam yang lama semakin buruk. Tidak hanya muntah darah, dia juga memuntahkan giginya. Meskipun dia sakit, dia tetap mencari tahu alasan dari sumber data. Tapi tidak ada kode kunci. Dan pada saat ini robot membawa emoji senyum. Dan dia mengetikkan kode kunci itu. Sam lama melihat video tentang dirinya yang asli. Dia menemukan bahwa semua manusia buatan hanya dapat bertahan selama 3 tahun. Mereka akan mulai kehilangan rambut, pusing dan muntah darah. Yang lebih menyeramkan adalah kapsul tidur yang perusahaan katakan dapat membawa mereka pulang. Ternyata kapsul itu untuk membakar badan mereka ketika meninggal. 3 tahun sekali. Kondisi badan manusia buatan akan sakit. Dan perusahaan akan membakar badan mereka. Setelah itu manusia buatan yang baru akan bangun. Untuk melanjutkan pekerjaan. Di dekat tempat mereka di bulan ada sebuah tower satelit. Digunakan untuk memutus sinyal ke bumi. Ini adalah kenyataan yang menyeramkan di bulan. Setelah itu Sam yang lama mencari dengan hati-hati. Akhirnya menemukan tempat bawah tanah rahasia. Di sini dia dan Sam yang baru menemukan manusia buatan yang sedang tertidur. Melihat wajah mereka, Sam yang lama terkejut mengetahui hal ini. Dia mengangkat telepon dan meninggalkan tempat itu. Setelah meninggalkan area yang dibatasi oleh tower satelit, dia akhirnya bisa menghubungkan alat dan membuat panggilan video ke rumah. Tetapi orang di layarnya bukan istrinya. Dia adalah anaknya. Anaknya sudah tidak lagi berumur 3 tahun. Saat ini dia sudah 15 tahun. Dia berkata ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mendengar ini Sam yang lama merasa sedih. Dia ingin menunjukkan cinta pada anaknya. Tapi dia hanya merasa kesakitan. Jadi dia ingin tahu apa yang terjadi. Sebelum bertanya, anaknya merasa curiga dan ingin menelpon ayahnya. Dan dia mendengar suaranya sendiri di dalam video. Dan itu adalah Sam yang asli. Ternyata seperti ini. Sam yang lama menjadi takut. Ia mematikan teleponnya. Ternyata dia adalah dirinya sendiri. Dan mendengar suaranya sendiri dari, tetapi mengapa terlihat sangat jauh? Karena dirinya sendiri yang membuat keputusan ini untuk dibuat menjadi manusia buatan. Dan ia sekarang tahu dia hilang segalanya. Dia merasa sangat depresi. Saya ingin pulang. Tapi dia tidak punya rumah. Tidak ada tempat baginya di semesta ini. Setelah itu, Sam yang lama kembali. Waktunya untuk pindah ke kapal. Hanya tersisa 7 jam. Jika dia diketahui oleh perusahaannya, 2 Sam ini bangun. Mereka akan membunuh keduanya. Di dalam sini hanya untuk 1 orang. Sam yang baru setelah melihat Sam yang lama berbicara dengan anaknya. Dia merasa tersentuh dan memutuskan untuk membantu Sam lama untuk pulang. Dia membawa Sam ke dalam pesawat luar angkasa, yang akan membawanya ke bumi. Dan dia akan tetap tinggal di sana. Sam yang lama setuju. Tapi dia sadar dirinya sudah sangat lemah. Waktunya sudah tidak banyak. Setelah berpikir, dia memutuskan tidak pulang. Dan membiarkan Sam yang baru untuk pulang. Dia sangat kuat dengan keputusannya. Sam yang baru akhirnya setuju. Waktu untuk ke pesawat menuju bumi. Hanya tersisa 1 jam 40 menit. Dan manusia buatan yang baru akan segera bangun. Sam yang baru menyiapkan kabin.
Saat ini, robot berkata padanya, "Kamu harus menghapus memori saya. Karena memori saya sudah merekam semuanya. Jika perusahaan tahu, dia akan dibunuh." Meskipun dia hanya robot tapi ia sangat baik. Sam menghapus memorinya. Sam berkata selamat tinggal pada robot. Dia masuk ke dalam mesin. Tepat saat dia hendak menutup pintu, dia segera bangun. Dia membuat program agar satelit tower bisa diledakkan, sehingga manusia buatan bisa membuat koneksi ke bumi. Setelah menyelesaikan semuanya, dia pulang ke bumi. Sam yang lama melihat mesin itu pergi. Dia dengan tenang menutup mata. Sam yang baru kembali ke bumi. Dia membuka rahasia perusahaan mengenai manusia buatan. Perusahaan ini sudah mendapatkan hukuman. Di dalam setiap hati kita ada sebuah bulan. Dan di dalamnya ada seorang kesepian yang hidup di sana. Dan mereka berharap mereka bisa menemukan teman tapi hanya dirinya sendiri. Jika ingin menghilangkan kesepian, Anda harus merelakan diri Anda sedikit antara hidup dan mati. Saat dia menempel stiker senyum di tembok, perhatikan, di bawah gambar senyuman yang baru, ada gambar yang memudar. Itu adalah gambar senyuman. Manusia buatan sebelumnya menggambar yang sama, di tempat yang sama. Semua menggambar dan merasakan hal yang sama. Setelah itu mereka akan meninggal, dan memori akan dimulai kembali oleh robot. Di dalam film ini hanya ada 2 aktor. Satu orang keluar, satu orang muncul. Tapi kedua orang ini mendapat Oscar. Karakter Sam dengan akting yang sempurna oleh Rockwell. Dia memainkan 2 karakter yang berbeda, dengan perbedaan yang detail. Sam yang lama dengan karakter yang lebih tenang, dan Sam yang baru lebih kasar. Yang menarik adalah, kedua orang ini saat mendengar istrinya meninggal. Sam yang lama mendengar berita itu, tidak dapat berbicara, hanya terdiam. Dia depresi untuk waktu yang lama. Dan saat melihat anaknya di layar, ia menjadi sulit berbicara. Karena senang dan sedih muncul bersamaan. Dia tidak bisa berbicara dengan anaknya. Kebiasaannya berbicara dengan anaknya, dia menjadi ragu. Karena dia terakhir bertemu saat anaknya berumur 3 tahun. Sudah menjadi kebiasaan dan tidak bisa berubah. Setelah itu, Sam yang baru melihat percakapan mereka. Mengetahui istrinya sudah mati. Badannya bergetar 2 kali. Tidak bisa berdiri. Dia memutar badannya memegang kursi. Dia sangat terkejut. Karena di memorinya, dia baru saja meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Tidak terpikir waktu begitu cepat. Di dalam memorinya, istrinya adalah seperti ini. Dia belum memiliki memori bayi yang belum lahir. Karena belum lahir, dia melihat anaknya yang tumbuh. Dia merasa tidak sanggup melihat keseluruhan video. Sangat terkejut dengan kenyataan. Memiliki banyak detail perbedaan. Selesai menonton The Moon, kamu dapat memahami. Membuat film tidak harus menggunakan biaya mahal. Hanya perlu menggunakan perasaan. Meskipun hanya menggunakan 1 aktor dan 1 tempat. Dengan detail yang berbeda dan emosi yang berbeda, dapat membuat film yang sempurna. Dan juga, rating dapat menentukan kualitas sebuah film. Untuk gambar, untuk audio, standar yang digunakan sangat bagus. Untuk film ini,